Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Linwasil darsana fi usul fiqh min kitab syarh usul min ilmi usul li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita di halaman 562. Kita masih di syarat yang ketiga, penjelasan lanjutan dari syarat yang ketiga dari syarat-syarat al-qiyas. Kita katakan bahwasanya qiyas itu boleh diterapkan kalau memiliki tiga syarat ini. Syarat yang terakhir kita ambil adalah bahwasanya qiyas itu harus memiliki apa? Illah yang ma'lumah. An yakuna al-hukm al-asal lahu illatun ma'lumah. Baik. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah sebut bahwasanya illah itu ada dua, illah syar'iyyah dan illah aqliyah. Illah syar'iyyah itu yang kita arahkan kepada orang-orang awam, sedangkan illah aqliyah itu kepada orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang ingkar. Kemudian Syekh mengatakan di sini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Hal yumkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdhan lam yasihhal qiyasu alaihi. Baik. Mananya adalah di syarahnya, lihat, isyraratu hadha syart li yumakkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha wa li hadha naqul innal qiyasa ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Pengertian qiyas itu adalah kita menyandarkan suatu suatu cabang nabis misalkan kepada asal, yaitu khamr, dalam hukum dalam suatu hukum sama-sama haram di situ. Li'illatin jami'atin bainahuma. Kenapa nabis kita haramkan? Karena khamar diharamkan. Ada ilahnya di situ. Apa ilahnya? Muskir. Baik. Itu yang disebut dengan qiyas. Maka fala budda an takuna illatul asl. Maka harus illah yang asli, illah yang pertama, illah dari khamar diharamkan apa? Karena muskir, harus ilahnya itu ma'lumah min ajli an najma'a bainahu wa bainal far'i fiha. Kalau sudah ma'lumah barulah kita boleh sandarkan fara' itu nabis dengan khamr. Ini namanya jamak, paham ya? Kita masukkan ke golongan khamr si nabis ini sekarang. Itu namanya jamak. Kapan boleh kita jamak kepada khamr si nabis ini? Kalau illah dari khamr tadi ma'lumah. Lau lam tatahaqqal illah fil fara' lam yasihhal qiyas. Karena kalau belum pasti ilahnya, atau bahkan nggak ada ilahnya, atau belum diketahui ilahnya, kalau nggak ada ilah nggak mungkin belum diketahui Kalau belum kita ketahui ilahnya, maka tidak boleh kita mengkiasnya di situ. Baik. Kemudian saya mengatakan fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdhan lam yasihhal qiyasu alaihi. Kalau hukum asal sesuatu itu, hukum yang pertama khamr ini, kalau anak katakan hukum asal itu mestinya khamr kalau ilahnya hanya ilah ta'abbudi saja, mahdhon, murni ilahnya ta'abbudi, dia tidak ada ilah akliyahnya, lam yasihhal qiyas alaihi, tidak bisa kita qiyas dengannya. Baik. Wa ta'abbudil mahdhu huwa alladhi laysa fil aqli ma yahussu alaihi aw yughri bihi. Yang dimaksud dengan ilah ta'abbudi saja, itu adalah laisa fil aqli, logika itu ma yahusu alai au yugri bihi, tidak menganjurkan kita untuk melakukannya atau mendorong kita untuk melaksanakannya. Kalau Anda katakan puasa misalkan, ilah aqliyahnya adalah puasa itu baik bagi kesehatan berdasarkan penelitian para dokter. Puasa itu baik bagi kesehatan. Maka ini mananya ada ilah akliyahnya selain ilah ta'budiyahnya. Paham ya? Tapi ada ibadah-ibadah yang dia hanya punya ilah ta'budi saja. Nah, itu beda. Baik. Wa dzalika li annal ibadat nau'an. Karena ibadah itu bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis. Nau'un lahu illatun ma'qulah, fa hadhi yakunul insanu fa'ilan laha bitmi'nan, wa taratan la yakunu lil hukmi illatun ma'lumah. Ibadah itu ada dua, ibadah yang ilahnya ma'kulah sama ibadah yang ghairu ma'lumah. Jadi ibadah yang seperti ini yang ilahnya ma'kulah mana
ya bisa dinalar, bisa dilogikakan, ya. Fahadhihi yakunul insanu fa'ilan laha bitminan. Yang seperti ini biasanya orang melakukannya ya tanpa ada keraguan, ya, dengan senang hati, dengan sukarela melaksanakannya, ya. Wa taratan la yakunu lil hukmi illatun ma'lumah. Terkadang akan tapi ada hukum yang dia ilahnya itu kita tidak ketahui. Fahadi yaf'aluhal insan ala sabili ta'abbudil mahd. Yang seperti ini orang melakukannya hanya karena itu adalah perintah Allah, ta'abbud, gitu ya. Jadi kalau ada dua ilah kita lebih tenang melaksanakannya. Nah, tapi kalau hanya satu ilah, ta'abbudnya doang, ya, orang nggak akan melakukannya kecuali karena dia memang imannya kuat, gitu, ya. Baik. Wa adhunnuhu la yakhfa anna al-hukma idza kana ma'lumul illah fa sayakunu isra'un nafsi ilahi aktsar wa asyad. Ya, kata Syekh di sini, ya, bukan perkara yang tersembunyi. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya kalau hukum dari sesuatu itu ilahnya diketahui, fa sayakunu isra'un nafsi ilahi aktsar. Maka jiwa manusia untuk melaksanakannya itu akan lebih cepat, ya, lebih cepat diterima oleh hati. Kamasalan, contohnya ramyul jamarat bisa bihasayatin laisa lahu illah ma'lumah. Melempar jumroh dengan 7 kerikil. Kenapa 7? Kenapa nggak 8, 9 atau 3 misalkan? Ya, nggak ada ilah ma'lumahnya di sini. Wa mujarrad ta'abbud saja di situ. Walakin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innahu liqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Lianna qaulal insan yata'abbadu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi rami hadhil hasayati fi hadzal makan dzikrun lillahi azza wa jalla wa ta'zimun lahu. Yaitu bentuk zikir kita, ya. Ya, kalau di selain haji zikir kita dengan lisan, begitu ya. Ya, kalau sedang berhaji zikirnya itu dengan ramyul jamarat itu. Ya, jadi 1 kali lemparan itu 1 kali berzikir, begitu. Ya, bentuk zikir dan bentuk ta'zimun lillah. Berarti ini ilahnya ta'abbudi. Ya, walaupun Nabi menyebutkan ilahnya, tapi ilahnya ta'abbudi di situ, ya, karena tidak bisa dinalar, gitu. Ya. Fa idza kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdhan lam yasihal qiyasu alaihi. Maka tidak bisa kita kiaskan, ya. Ya, misalkan kita mengiaskan sesuatu yang lain dengan ramyul jamarat misalkan. Ya, misalkan kita kiaskan wudu, membasuh anggota wudu harus 7 kali katanya. Kenapa? Karena melempar jumroh itu 7 kali juga. Ya, ini nggak bisa dikiaskan begini. Kenapa? Karena hukum asalnya, ya, kias makis alehnya itu ramyul jamarat itu ilahnya ta'abbudi saja, kecuali kalau ada ilah aklinya. Baik. Walihada qulna la qiyasa fil ibadat la fi syurutiha wa arkaniha walakin fi asli masyru'iyatiha. Maka ya, la qiyasa fil ibadatnya kaidahnya, ya. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Bukan tidak dalam masalah syarat-syarat ibadah atau rukun-rukunnya. Syarat-syarat ibadah. Katakan kita ambil contoh sampel 1 sholat misalkan. Ya. Ya. Syarat sholat misalkan tidak bisa kita kiaskan dengan yang lainnya. Begitu juga rukun-rukun sholat. Walakin fi asli masyru'iyatiha. Kan tapi yang kita jadikan sebagai landasan kias itu adalah asal pensyariatan sholat itu. Apa hukum asal sholat, pensyariatannya, itu yang menjadikan dasar dalam kias itu. Ya, contohnya misalkan, la yumkin an yaqula qail idza ihtajabat anna asy-syamsu bi ghaimin kathifin hatta sara al-jawu ka anna la syamsa fihi thumma inzaha al-ghaim, la yumkin an yaqul qail innahu tashra'u salatul kusuf fi hadhil hal qiyasan ala ma idza kasafat kusufan adiyan. Ada orang misalkan dia mengkiaskan salat kusuf. Salat kusuf itu kan, ya, gerhana, ya, gerhana bulan tertutup oleh matahari atau sebaliknya, ya kan, ya. Maka ada orang mengatakan misalkan, ya, kalau matahari tertutup oleh mendungnya pekat banget begitu, ya, sehingga ya seolah-olah nggak ada matahari, maka di situ boleh sholat kusuf. Apa maksudnya? Ya, dikiaskan sama seperti, ya, sholat kusuf karena yang sebenarnya karena gerhana itu. Gitu. Ini penyebabnya gerhana, ya, pertemuan bulan sama matahari. Yang ini penyebabnya mendung. Dikiaskan. Ya. Ini kenapa kiasnya salah di sini? Ya, karena dia mengkiaskan, ya, syarat sholat kusuf itu adalah dengan tertutupnya matahari. Bukan itu syaratnya. Ya, syaratnya itu adalah ingkas seperti syams itu, ya, ingkisaf al-qamar itu.
Li'annahu qad yaqulu qail ana aqisu hadha ala hadha li'annaha ihtajabat bisihabin kathibin fahiya kahtijabi nuriha bil qamar li'anna kusufa syamsi sababuhu anna al qamar yahulu bainaha wa bainal ardh fa yaqulu idzan as-sahabul kathibu mithlahu la farq illa anna al qamara ba'idun wa hadha qarib. Ya, ini tidak bisa dikias ini. As-sahab itu hanya awan. Baik. Naqulu la qiyasa fi dzalik li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna Allah taala yukhawifu ibadahu bil kusuf. Ilahnya kenapa kita salat kusuf itu adalah karena Allah sedang menakut-nakuti hambanya dengan kusuf itu, dengan gerhana itu. Itu ilahnya. Ya. Walam yaqul innahu yukhawifuhum bis sahabil katsib. Ya, masuk akal nggak kalau Allah menakut-nakuti hambanya dengan awan mendung? Enggak, bahkan sebagian daerah awan mendung itu sesuatu yang ditunggu-tunggu kan, turunnya hujan di situ. Ya. Wa in kana an-nabi alaihi salatu wassalam idza aqbala as-sahabu sara yuqbilu wa yudbiru wa yataghayyar wajhu hatta yumtir ya fa yasuru anha. Ya. Jadi pernah nggak Nabi SAW itu wajahnya berubah bolak-balik beliau ketika melihat mendung? Ya. Yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi mondar-mandir gelisah itu adalah ketika apa? Ya, ketika gerhana itu. Ya, di situ Nabi gerhana. Ya, maka ketika turun hujan, ya fayasuru yusar anhu, Nabi SAW lega di situ. Oh, ini berarti bukan gerhana gitu. Nanti maksudnya. Jadi karena begini ya, gelapnya karena mendung sama gelap karena gerhana itu berbeda. Berbeda dia, memang sama-sama gelap, suasananya gelap. Akan tapi beda gelapnya, lebih pekat kalau karena gerhana. Lebih pekat dia di situ. Ya. Ya, karena karena awan mendung, ya, awan mendung itu kan nggak lama deh. Nggak lama biasanya kan. Ya, entah awan mendungnya akan bergeser ke tempat yang lain atau akan turun hujan, cuman itu dua kemungkinannya. Tapi kalau ya, gelapnya karena gerhana, ya itu waktunya lebih lama. Ya, hitungan di atas 10-20 menit ke sana. Ya, itu dia. Maka kalau gerhana berakhirnya itu dengan suasana terang kembali. Ya, kalau mendung karena karena awan, ya, itu berhentinya itu dengan turunnya hujan atau berpindahnya awan itu ke daerah yang lain. Ya, ini dari sifatnya sih sudah berbeda di situ. Jadi di sini kita salah dalam menentukan ilahnya apa. Kenapa salat kusuf itu disyariatkan? Salat kusuf disyariatkan, Nabi sendiri mengatakan karena Allah ingin menakut-nakuti hambanya dengan ya, ditutupnya matahari untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya. Sedangkan awan mendung itu kan sesuatu yang terjadi sering begitu. Ya. Nah, apalagi di musim hujan kan sering terjadi yang seperti itu. Jadi tidak ada unsur untuk menakut-nakuti di situ. Yang namanya menakut-nakuti tentu hanya dalam kasus-kasus tertentu pada hari-hari tertentu saja. Ya, kan nggak pernah terjadi setiap hari ada gerhana kan. Kalau setiap hari mendung mungkin. Ya. Baik. Contoh yang lain misalkan an yuqal lahmun na'amah yunqidul wudu. Ada yang mengatakan lahmun na'amah itu burung unta ya. Ya, unta itu kalau kita makan dagingnya batal wudu kan. Kalau burung unta ya, apakah sama? Wa na'ama ta'il ma'ruf lahu arjul tawilah wa unuqun tawil wa yushbihul al-bikr sagira wa lihada idza qatala al-muhrim na'ama yajibu alaihi badana ay ba'ir li'annaha mithlah. Qala ta'ala fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Jadi kalau orang lagi ihram kemudian bunuh na'amah yang berburu di situ burung unta, maka dia wajib menyembelih ba'ir unta. Yang burung unta sembelih maka dia harus menyembelih ba'ir karena Allah mengatakan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Apa yang dia bunuh ya harus kiaskan setarakan dengan hewan ternak. Wa bidza qala sahabat radhiyallahu anhum. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Wa hadza rajul akala lahma na'ama faqala lahu sahibuhu kum fatawadda faqala limadza faqala li annaka akalta lahma na'ama. Wa na'amah tushbihul ba'ir fayakunu lahma naqilal wudu qiyasan al ba'ir. Ya. Berarti sama dong na'amah dengan ba'ir. Ya. Karena Allah katakan kalau lagi ihram bunuh na'amah berarti harus ganti dengan ba'ir. Ya. Karena di ayat dikatakan fajazaa'un mitlu. Ya. Mislu berarti na'amah sama dengan ba'ir. Na'am dalam hukum berburu ketika
ihram. Jangan disamakan ketika antum makan daging burung unta. Berarti harus berwudu karena sama dengan memakan daging unta. Bukan begitu. Nggak bisa disamakan di sini. Hadza la yasih. Li'anna naqdul wudu'i bi akli lahmil ibil ta'abbudi mahad. Ada ra'i jumhurul ulama. Ya, alladzina yaquluna bin naqd. Ya. Jadi kalau makan daging unta, kenapa kita harus berwudu? Kenapa wudu batal ketika makan daging unta? Ya, jumhur ulama mengatakan ya membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu, mereka mengatakan ilahnya itu ta'abudi. Ilahnya ta'abudi, situ ada mengatakan ilahnya karena daging unta itu begini. Tidak. Ya, ada mengatakan daging unta itu aromanya keras misalkan. Tidak ada yang lebih keras aromanya dari daging kambing. Tapi kenapa daging kambing tidak membatalkan wudu? Ini menunjukkan bahwasanya ilahnya ta'abudi. Wa idza kana ta'abudian mahdhan falaysa lahu illatun ma'lumah fayumtana'ul ilhaq. Maka berarti nggak bisa kita kiaskan, ya, kita kiaskan burung unta dengan unta, karena unta sendiri ya membatalkan wudu itu ilahnya ghairu ma'lumah. Dan sekarang bagaimana antum menjadikan sandaran sesuatu yang ghairu ma'lumah? Burung unta antum jadi bersandarkan kepada unta, sedangkan unta sendiri belum jelas, antum nggak tahu ilahnya apa selain ta'abudi, jadi nggak bisa. Jadi kesimpulan kita apa? Boleh mengkiaskan ibadah ya dengan syarat ibadah itu punya dua ilah tadi, ta'abudi dan akli. Kalau tidak ada ya, kalau hanya ta'abudi saja nggak bisa. Mayoritas ibadah itu ta'abudi dia, mayoritas ibadah ta'abudi ya, kecuali beberapa ibadah saja. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.